Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Amelia dengan NIM 2201020012, kelas 1 A1 Akuntansi, dengan mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis, dosen pengampu Bapak Muhammad Effendi, SE, MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu fungsi. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Dan saya akan menjelaskan tentang apa itu variabel. Variabel adalah unsur pembentukan fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu. Di sini ada dua macam variabel dalam fungsi, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Apa itu variabel bebas? Variabel bebas adalah independent variabel, adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lain. Selanjutnya yaitu variabel terikat atau dependent variable, adalah variabel yang nilainya tergantung pada variabel lain. Selanjutnya koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien adalah bilangan atau angka yang terkait dan terletak pada suatu variabel dalam sebuah fungsi. Selanjutnya ada konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta adalah suatu bilangan tunggal yang nilainya tetap atau tidak mengalami perubahan sehingga bisa disebut dengan konstanta. Next, selanjutnya. Di sini ada jenis-jenis fungsi. Yang pertama ada fungsi aljabar. Fungsi aljabar adalah fungsi yang bisa didefinisikan sebagai akar dari sebuah persamaan aljabar. Terus ada fungsi non-aljabar, adalah fungsi yang tidak dapat dinyatakan dalam sejumlah berhingga operasi aljabar. Di sini ada fungsi rasional. Fungsi rasional itu sendiri adalah fungsi yang mewakili bentuk V atau X sama dengan P, X, dan DX, dengan P dan D merupakan polinomial dan DX tidak sama dengan 0. Lanjut, fungsi irasional. Fungsi irasional adalah fungsi yang memetakan himpunan bilangan real atau tak negatif. Selanjutnya, fungsi pangkat. Fungsi pangkat ialah fungsi yang variabelnya bebas berpangkat, sebuah bilangan nyata yang bukan 0. Selanjutnya, fungsi polinom atau suku banyak adalah bentuk suku-suku dengan banyak yang terhingga yang tersusun dari variabel dan konstanta. Selanjutnya, fungsi linier atau fungsi derajat. Satu adalah yang berpangkat tertinggi adalah pangkat 1 dan apabila digambarkan adalah membentuk garis lurus. Selanjutnya, fungsi kuadrat adalah fungsi poliminal yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 2 bentuk, namun dari fungsi kuadrat menyerupai bentuk persamaan kuadrat. Selanjutnya ada fungsi kubik atau fungsi derajat. 3 ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 3. Selanjutnya ada fungsi eksponensial, adalah fungsi yang variabelnya bebas merupakan pangkat dari suatu konstanta bukan 0. Selanjutnya ada fungsi logaritmik, adalah fungsi balik atau inverse dari fungsi eksponensial atau variabel bebasnya merupakan bilangan logaritmik. Selanjutnya ada fungsi trigonometrik, adalah fungsi yang variabelnya bebas merupakan bilangan-bilangan genometrik. Selanjutnya ada fungsi hiperbolik, adalah fungsi yang variabel bebasnya merupakan bilangan-bilangan genometrik. Selanjutnya ini ada contoh soal pangkat. Nilai pembuat 0 fungsi f diperoleh jika fx sama dengan 0. Artinya, x2 dikurang 4x dikurang min 5 sama dengan 0. Sama dengan x min 5 dikali x plus 1 sama dengan 0. X sama dengan 5, fx sama dengan min 1. Jadi pembuatan 0 fungsi f adalah 5 dan min 1 untuk x sama dengan 0. Maka f0
sama dengan min 5x sama dengan min 2x, maka f min 2 sama dengan 2 min 2 kali 2 dikurang 4 kali min 2 dikurang 5 sama dengan 7. Selanjutnya contoh soal polinom fx sama dengan 3 dikali 3 ditambah 2x min 10. Tentukan nilai dari f2-nya. Pembahasannya di sini kita masukkan dulu nilai x sama dengan 2 untuk fx-nya. Fx sama dengan 3 dikali 3 plus 2x min 10. F2-nya sama dengan 3 dikali 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 2 min 10. F2-nya sama dengan 24 ditambah 4 dikurang 10 sama dengan 18. Cara di atas itu menggunakan cara substitusi. Selanjutnya ini ada soal linear. Jika suatu fungsi linear adalah fx sama dengan 4x plus b, tentukan fungsi tersebut jika diketahui f16 sama dengan 8. Ini ada pembahasannya di sini. Fx sama dengan 4x plus b, f6-nya sama dengan 4 dikali 6 ditambah b sama dengan 8. Terus di sini ada 8 sama dengan 4 dikali 6 ditambah b. Kita cari nilai b-nya sama dengan pindah ruas 8 dikurang 24. B-nya sama dengan min 16. Fx sama dengan 4x min 16. Next. Contoh fungsi kuadrat ditentukan fx sama dengan 2x min 6x min 7 dinyatakan nilai pembuatan 0 fungsi f nilai f untuk x0, x min 2. Jawabnya nilai pembuatan 0 fungsi f diperoleh jika fx sama dengan 0x2 min 6x min 7 sama dengan 0. X min 7, x plus 1 sama dengan 0. X7 atau X min 1, jadi pembuatan 0 itu fungsi F adalah 7 dan min 1 untuk X plus X sama dengan 0. Maka F0 sama dengan min 7X sama dengan min 2, maka F min 2 sama dengan min 2 dikali 2 dikurang 6 dikali min 2 dikurang 7 sama dengan 9 ya hasilnya. Selanjutnya ada contoh fungsi kubik. Tentukan penyelesaian dari X3 min 7X2 plus 10X sama dengan 0. Ini jawabnya. X min 3 dikurang X 7X2 ditambah 10X sama dengan 0. X buka kurung X2 dikurang 7X ditambah 10 sama dengan 0. X dikali X min 2 dikali X min 5 sama dengan 0. X atau X sama dengan 0 atau X sama dengan 2 atau X sama dengan 5. Jadi penyelesaiannya adalah 0, 2, dan 5. Next lanjut ada di sini contoh fungsi eksponensial. Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan NX. N lebih besar daripada 0. Contohnya Fx sama dengan 2X. F3 23 sama dengan 8, F10 sama dengan 210 sama dengan 1024, F15 sama dengan 215 sama dengan 32.768, F-nya 30 dan sama dengan hasilnya 230 sama dengan 10.737.41824. Terus ada contoh fungsi logaritmanya. Bentuk umumnya Y sama dengan n log X. Contohnya, jika 4 log 64X, maka X adalah, jawabnya 4 log 64 sama dengan X. 4X 64, jadi 4X 44. Jadi X sama dengan 4. Selanjutnya yang terakhir ada fungsi hiperbolik. Fungsi itu persamaan hiperboliknya Y sama dengan ARC cos 2X. Contohnya, carilah turunan pertama dari fungsi hiperbolik Fx sama dengan sin 3X. Jawabnya Fx sin 3X. F1X cos 3X dikali 3 sama dengan 3 cos 3X, jadi Fx sama dengan sin 3X, maka F1X sama dengan cos 3X. Untuk jenis-jenis fungsi itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.